Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari kemarin kita habis melaksanakan ulangan harian. Artinya untuk bab 1 kita sudah selesai. Kemudian kita menginjak ke bab 2 ya. Karena ini nanti kita mengejar materi yang emang UTS-nya tinggal hari Sabtu. Kita masih harus menyelesaikan satu bab. Masih banyak dan kita harus mengejar dalam waktu 1 minggu ini. Nah, oke, kita sebelumnya silakan kalian mengambil modulnya masing-masing, dibuka halaman 22, yaitu kita masuk ke bab 2 persamaan dan fungsi kuadrat. Jadi yang kita pelajari nanti ada akar-akar persamaan kuadrat, kemudian ada fungsi kuadrat, kemudian ada sumbu simetri serta nilai optimum yang akan kita pelajari. Hari ini kita akan mengenal dulu persamaan kuadrat itu seperti apa, kemudian cara menyelesaikan persamaan kuadrat itu bagaimana. Kemudian pengfaktoran jadi cara menyelesaikan persamaan kuadrat nanti ada 3 cara. Yang pertama kita melakukan dengan cara pengfaktoran, yang kedua kita lakukan dengan cara melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga kita menggunakan rumus ABC. Akan saya jelaskan hari ini. Dan hari ini nanti kita langsung saya kasih tugas karena emang kita minggu ini jadwalnya adalah mengejar materi banget ya. Oke. Dimanapun kalian berada, tetap semangat dan fokus dalam mendengarkan penjelasan. Kemudian kalau misalnya ada sesuatu yang mau ditanyakan nantinya, silakan japri saya, akan saya balas untuk itu. Oke. Kita langsung aja buka halaman 23, yaitu tentang persamaan kuadrat. Apa sih persamaan kuadrat itu? Nah ini, kalau yang kemarin kalian itu mengenal yang namanya persamaan linier, kalau sekarang adalah persamaan kuadrat. Bedanya bagaimana? Kalau persamaan linier, kalian nanti itu hanya pangkat 1 di sini. Jadi pokoknya yang mengandung XX atau YY yang ada variabel itu namanya persamaan. Sedangkan kalau di persamaan kuadrat ini nanti adalah ada sebuah persamaan di mana di situ ada kuadratnya, ada variabel yang dikuadratkan. Bentuk umumnya seperti apa? Bentuk umum. Jadi kita menggunakan huruf dulu ya. Bentuk umumnya kalau di modul kalian bentuk umumnya adalah A X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Maksudnya bagaimana? Contohnya seperti apa? Misalnya, saya punya sebuah persamaan kuadrat yaitu 5X kuadrat min 6X plus 1 sama dengan 0. Seperti ini. Lihat di persamaan itu, berarti nilai A-nya ini adalah 5, nilai B-nya adalah min 6, serta nilai C-nya adalah 1. Nah, ini. Makanya disebut dengan persamaan kuadrat, yaitu 5x kuadrat min 6x plus 1 sama dengan 0. Itu merupakan persamaan kuadrat ya. Kita bisa menentukan nilai A itu yang dia gabung dengan x kuadrat itu nilai A-nya. Angka yang ada x kuadratnya, jadi 5x kuadrat itu berarti nilai A-nya 5. Kemudian BX berarti nilai B itu gabung dengan X ya. Jadi di sini adalah nilai B-nya adalah min 6. Sedangkan C nama lain dari C ini adalah konstanta. Artinya dia yang berdiri angka saja, tidak dengan X kuadrat maupun tidak dengan X. Berarti nilai C-nya di situ adalah 1. Kemudian kita langsung masuk ke metode-metode dalam mencari faktor-faktor dalam kuadrat, dalam persamaan kuadrat itu nanti ada 3 ya. Jadi yang pertama ini nanti kita dengan pemfaktoran namanya. Kemudian yang kedua ini melengkapi kuadrat sempurna. Melengkapi kuadrat sempurna. Kemudian yang terakhir adalah dengan cara rumus ABC.
Jadi ini menggunakan rumus. Tapi dengan adanya 3 metode ini jangan berarti kalian halah yang gampang pakai rumus nomor 3 kayak gitu. Nggak boleh seperti itu. Jadi kalian yang pertama harus menggunakan rumus pengfaktoran. Ketika persamaan kuadrat tersebut tidak bisa diselesaikan dengan cara pengfaktoran, jadi langkah yang kedua adalah dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Kalau dengan cara melengkapi kuadrat sempurna juga tidak bisa, yang terakhir kalian baru bisa menggunakan rumus ABC. Dan kalau rumus ABC tidak bisa, berarti persamaan kuadrat tersebut tidak mempunyai akar kayak gitu. Oke, langsung kita ke yang pertama. Bisa dilihat modulnya halaman 24 ya. Jadi untuk modul halaman 24 itu ada beberapa contoh. Yang paling atas ada ada persamaan. Di situ persamaannya itu adalah x kuadrat plus 5x plus 4 sama dengan 0. Kalian disuruh mencari pengfaktoran. Caranya bagaimana cara mencari pengfaktoran? Nah, ini kayak seperti kalian itu punya jadi Bu Alif misalnya tanya, faktor dari 6 itu berapa saja? Nah, 6 itu kan bisa 1 kali 6, 2 kali 3, terus kemudian udah ya itu aja. Yaitu 6 itu bisa 2 kemungkinan, yaitu 1 kali 6 atau 2 kali 3. Itu berarti faktor-faktornya ada 1, 2, 3 ya kan? Nah, begitu juga di persamaan kuadrat ini, maksudnya faktor adalah kita kalikan. Ya, caranya bagaimana? Langsung saja kita ke contoh yang pertama di modul halaman 24 dibuka. Di situ itu adalah dituliskan bahwa x kuadrat kemudian plus 5x plus 4 sama dengan 0. Ini yang pertama kita pakai cara pengfaktoran. Apakah bisa ini dengan cara pengfaktoran? Jadi tipsnya bagaimana sih kita menggunakan cara pengfaktoran itu? Jadi kita ambil 2 bilangan ya. Ini nanti kita ambil 2 bilangan. Yang pertama dikali bilangan itu, kemudian yang kedua nanti ditambah. Ketika dia dikali nanti hasilnya 4, belakang ini loh. Jadi kalau dikali hasilnya 4, sementara kalau ditambah itu hasilnya 5. Angka berapa itu kira-kira? 4 itu ada 2 kemungkinan angka 4. Angka 4 bisa 1 kali 4 itu yo 4, 2 kali 2 itu yo 4. Kalau misalnya kita menggunakan 2 sama 2. 2 kali 2 ya betul 4, tetapi kalau 2 ditambah 2 bukan 5. Tetapi kalau kita menggunakan 1 sama 4 angkanya, berarti nih 1 dikali 4 itu hasilnya 4, sedangkan kalau 1 ditambah 4 hasilnya 5. Jadi kalau dijumlahkan, kalau dikali hasilnya belakang ini, sedangkan kalau ditambah hasilnya 5. Kita ambil angka, ya, yaitu kita menggunakan angka 1 sama 4. Nah, berarti kalau sudah ketemu angka yang digunakan 1 sama 4, kita masukkan. Jadi yang pertama plus 1, yang kedua 4. Dan ini kita gunakan X sama X. Agar nanti hasilnya adalah X kuadrat ya. Nah, berarti plus 1 sama plus 4 sama dengan 0. Oke, kemudian untuk catatan. Jadi, ketika kalian itu menemukan sebuah persamaan kuadrat yang ternyata dia belum sama dengan 0, silahkan kalian buat sama dengan 0. Seperti itu. Nanti saya contohkan. Sekarang penyelesaiannya bagaimana? Ini belum selesai. Ini adalah yang pertama kita punya penyelesaian X plus 1 sama dengan 0. Ini penyelesaian yang pertama. Sedangkan penyelesaian yang kedua adalah X plus 4 sama dengan 0.
Jadi kita akan mencari nilai X saja, berarti X sama dengan satunya pindah ruas jadi min 1, sedangkan untuk X sama dengan 4-nya pindah ruas jadi min 4. Jadi faktor-faktor dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 5X plus 4 sama dengan 0 itu adalah X sama dengan min 1 sama X sama dengan min 4. Itu faktor-faktor penyelesaiannya. Itu di modul kalian, jadi akar-akarnya itu adalah min 1 dan min 4 seperti itu. Kemudian contoh lain ada X kuadrat min 15 X plus 14 sama dengan 0. Nah itu nanti di sini nanti juga kalian mencari dua angka, di mana dua angka itu ketika dikalikan hasilnya 14, sedangkan kalau dijumlahkan hasilnya min 15 ya. Bisa dilihat di tabel bawahnya itu. Jadi yang pertama itu ada banyak kemungkinan, yaitu 1 kali 14 itu hasilnya 14, 2 kali 7 juga hasilnya 14, min 1 kali min 14 hasilnya negatif ketemu negatif adalah plus, hasilnya juga 14. Kemudian min 2 kali min 7 itu hasilnya juga 14. Ada banyak kemungkinan. Dan dua angka itu ketika dijumlahkan hasilnya adalah min 15, itu yang kita gunakan adalah min 1 sama min 14. Min 1 dikali min 14 hasilnya plus 14, min 1 min 14 itu adalah min 15. Caranya seperti tadi sama persis. Nah itu di situ sudah ada dibuat dalam kurung, yaitu X min 1 sama X min 14 sama dengan 0. Maka di situ X min 1 sama dengan 0 sama X min 14 sama dengan 0. Sehingga X1 sama X2-nya ketemu 1 sama 14 kayak gitu. Terus kemudian kalau misalnya nanti kok ketemu sebuah soal, ternyata soal itu tidak bisa diselesaikan dengan cara pengfaktoran, berarti langkah selanjutnya kalian adalah menggunakan cara melengkapi kuadrat sempurna. Bisa dilihat di halaman 25. Oke, kita ke halaman 25. Di situ silakan dibaca. Di situ ada langkah-langkah dalam menyelesaikan pada tahap kuadrat sempurna. Yang pertama, memisahkan konstanta atau memindahkan konstanta ke ruas kanan. Yang namanya konstanta, masih ingat konstanta itu angka saja yang dia tidak ditemani oleh X maupun X kuadrat. Pokoknya dia angka yang berdiri sendiri tanpa ditemani dengan huruf apapun, itu dinamakan konstanta. Nah, itu nanti tahap pertama. Jadi langsung kita ke contoh soalnya. Di situ ada contoh soal, yaitu di modul kalian sekarang dibuka halaman 25 ya. 2x kuadrat plus 7x plus 3. Saya tuliskan soalnya dulu, yaitu 2x kuadrat kemudian plus 7x plus 3 sama dengan 0. Langkah pertama itu adalah kita memindahkan konstanta di ruas kanan. Berarti yang angka saja ini loh, ini namanya konstanta. Kita rubah ke ruas kanan, ke kanannya sama dengan. Berarti 2x kuadrat kita tuliskan, kemudian plus 7x, kemudian sama dengan min 3. Berikutnya, langkah kedua, jika A bukan sama dengan 1, A itu yang mana? A itu koefisien dari X kuadrat yang menemani X kuadrat. Angka yang ditemani oleh X kuadrat itu adalah nilai A-nya. Kalau nilai A-nya belum sama dengan 1, berarti kita harus membuatnya biar sama dengan 1. Oke, jadi di sini nanti bagaimana agar A menjadi sama dengan 1? Berarti kita bagi 2. Ini kita bagi 2. 2x kuadrat dibagi 2, 2 bagi 2, nanti hasilnya dapatnya x kuadrat ya. Terus kemudian yang 7x itu nggak usah pakai 3,5, nanti kamu kesusahan. Nah, langsung dibuat 7 per 2x.
Setelah itu di ruas kanan min 3 juga buat min 3/2. Kalau dia tidak ternyata kalau dibagi 2 itu kok hasilnya koma-koma, kalian bisa menggunakan per 2. Kayak gitu. Jangan dibuat desimal. Nanti kesusahan ketika kalian di langkah selanjutnya. Oke, kemudian setelah seperti itu kita sudah membuat dia X kuadratnya itu koefisiennya sudah 1, nilai A-nya sudah 1, yaitu menambahkan pada kedua ruas kuadrat. Jadi ruas kanan maupun kiri itu ditambah dengan setengah kali koefisien X. Maksudnya bagaimana? Setengah kali koefisien X. Koefisien X itu yang mana? Ini 7/2 ini kan koefisien X. Setengah dari koefisien X itu berapa? Jadi setengah dari setengah, ya, ini saya cari setengah koefisien X dulu, yaitu setengah kali 7/2. Didapatkan 1 kali 7 itu 7, kemudian yang bawah 2 kali 2 itu 4. Nah ini berarti kan setengah dari koefisien X itu 7/4. Langsung kita tambahkan di ruas kiri maupun di ruas kanan, itu kita tambahkan dengan 7/4 dikuadratkan. Bukan 7/4 saja, tetapi 7/4 tetapi dikuadratkan. Ini saya hapus dulu untuk yang ini. Jadi kita langsung lanjutkan langkahnya ya. Yang pertama yaitu kita buat X kuadrat, kemudian plus 7/2 X juga kita tuliskan. Kemudian tadi setengah dari 7/2 itu adalah atau bisa ditulis 7/2 dikuadratkan sama dengan min 3/2, ya kan? Min 3/2 ini lanjutnya di bawah min 3/2, kemudian yang plus 7/4 kalau dikuadratkan kan itu hasilnya 49 yang 7 kali 7 49, kemudian yang bawah 4 dikuadratkan hasilnya nanti per 16. Lanjut. Jadi kalau sudah seperti itu saya lanjutkan ke atas ya. Jadi ini yang atas pol ini saya hapus dulu. Saya hapus dulu untuk yang paling atas ini. Jadi setelah langkah tersebut kita gunakan kayak gimana? Jadi ini dibuat seperti ini. Kita buat menjadi maaf, ini tadi ada kesalahan, yaitu bukan 7/2 melainkan 7/4 ya. 7/4. Nah, maka berikutnya adalah kita langsung gunakan X. Yang kita gunakan adalah angka yang depan sama yang paling belakang. Yang depan itu X, sementara yang belakang 7/4. Berarti plus 7/4 dikuadratkan. Kemudian kita harus menghitung ruas kanan. Ruas kanan ini tadi kan ada angka min 3/2 sama 49/16. Dihitung, disamakan penyebutnya, kemudian baru dihitung nanti dia jumlahnya berapa. Cara menghitungnya kayak gimana untuk yang ruas kanannya? Jadi kita ambil 2 angka itu, yang ruas kanan itu loh, kalian juga bisa dilihat di modul ya. Jadi pas ketika mendengarkan keterangan ini, itu kalian harus sama pegang modul biar nanti tidak bingung. Jadi yang ruas kanan di situ ada min 3/2, min 3/2, kemudian ditambah dengan 49/16. Asal mulanya kan seperti itu. Nah, kita akan samakan penyebutnya dulu. Kita gunakan penyebut 16 dulu, itu sudah bisa. Berarti 16-nya ditulis, 16 bagi 2 itu 8. 8 kali 3 adalah 24. Jangan lupa ada minnya. Kemudian 16 bagi 16 tetap 1, kemudian plus 49. Nah, ini kita jumlahkan. 49 min 24. 9 kurangi 4 itu adalah 5. 4 kurangi 2 itu adalah 2. Berarti ruas kanan jumlahnya adalah 25/16 ini. 25/16.
Kemudian cara berikutnya bagaimana? Nah, ini. Itu yang ruas kiri ndak usah dicari kuadratnya. Terus lalu bagaimana caranya? Yaitu ketika sebuah kuadrat kita hilangkan, ya. Kuadrat kita hilangkan, ini kita aplikasi dari bab sebelumnya yaitu tentang kuadrat sama akar. Ketika kuadrat ini dihilangkan, ruas kanan akan menjadi sebuah akar. Jadi kalau kita tuliskan ini misalnya yang kuadrat kita hilangkan berarti X plus 7/4 seperti ini, sama dengan yang ini adalah dikasih akar karena kuadrat yang kiri dihilangkan berarti yang ruas kanan ini dikasih akar 25/16. Kalau sudah ini kita tulis X plus 7/4 dulu. Kemudian yang ini diakarkan, akar 25 itu 5. Kemudian akar 16 itu 4. Sudah seperti ini, kalau sudah seperti ini, yang 7/4 ini kita pindah ke ruas kanan. X sama dengan 5/4 ya, min 7/4. Sama dengan 5 kurangi 7 itu min 2/4. Berarti ini bisa disederhanakan menjadi min 1/2. Oh ya, untuk apa namanya? Maaf, ini ada kesalahan. Jadi ketika tadi kita mengkuadratkan, itu tadi, itu kita punya dua penyelesaian sebenarnya. Karena kenapa kok kita punya dua penyelesaian? Jadi di sini kita punya dua penyelesaian yaitu plus minus. Jadi ini adalah ada plus, ada minus. Kemudian 25/16 itu 5/4. Maksudnya bagaimana? Kalau misalnya plus itu bisa, meskipun kita pakai min, itu apakah dia hasilnya enggak min? Enggak. Karena ini adalah kuadrat. 5/4 min 5/4 dikali min 5/4 itu nanti hasilnya adalah positif. Min ketemu min positif, 5 kali 5 25, 4 kali 4 16. Jadi ini ada dua kemungkinan penyelesaian. Penyelesaian yang pertama itu adalah X plus 7/4 sama dengan plus 5/4. Penyelesaian yang kedua X plus 7/4 sama dengan min 5/4. Bedanya plus sama min. Itu menjadi penyelesaian pertama sama yang kedua. Jadi yang pertama adalah X plus 7/4 ini sama dengan 5/4. Ini kita pindah ruas dulu, 5/4, kemudian dikurangi 7/4, ini 5 min 7 min 2/4 disederhanakan bisa menjadi min 1/2. Kemudian untuk penyelesaian kedua saya akan taruh ke atas lagi. Jadi untuk penyelesaian yang kedua kita gunakan X plus 7/4, tetapi yang ruas kanan kita ganti dengan min. Kalau tadi adalah plus 5/4, sekarang min 5/4. Berarti X plus 7/4 itu sama dengan min 5/4. Maka X sama dengan min 5/4 min 7/4 min utang meneh, berarti min 5 min 7 itu min 12/4. Ini bisa disederhanakan menjadi min 3, dibagikan menjadi min 3. Maka di situ ada penyelesaian pertama, X1 nya nilainya min 1/2, kemudian X2 nya itu nilainya min 3. Jadi himpunan penyelesaiannya itu min setengah sama min 3. Kemudian kalau misalnya ada sebuah soal di mana di situ diselesaikan dengan pengfaktoran, tidak bisa. Diselesaikan dengan kuadrat sempurna, mboten saged. Berarti kita adalah mencari langkah yang ketiga, yaitu rumus ABC. Kalian bisa melihat rumus ABC itu di halaman 26. Ya, di halaman 26
langsung disimak modulnya saja, yaitu di situ ada contoh, langsung ke contoh yang dalam kotak yang paling bawah itu. Jadi di situ ada 2x kuadrat plus 7x plus 3 itu dilengkapi sama dengan 0 begitu ya. Jadi di situ nanti kita bisa menggunakan A-nya yang mana, B-nya yang mana, C-nya yang mana, seperti itu. Nah, jadi di situ nanti kita gunakan A-nya sama dengan 2. Oke, saya oret-oret sedikit di sini. Saya hapus dulu. Jadi di situ ada persamaan 2x kuadrat plus 7x plus 3 sama dengan 0 ditambahi sama dengan 0. Karena di dalam modul tidak ada sama dengan 0-nya. Itu ada sama dengan 0. Jadi kita nanti harus mencari dulu nilai A, B maupun C. Nah, rumus ABC ini kita pakai rumus ya untuk langkah ketiga. Jadi rumusnya itu adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Itu rumusnya. Terus kemudian, jadi di sini misalnya ada sebuah soal di mana soal itu adalah 2x kuadrat kemudian plus 7x kemudian plus 3 sama dengan 0. Kita mencari nilai A dulu. Nilai A itu adalah 2, nilai B-nya itu adalah 7, nilai C-nya adalah 3 itu. Kemudian kita masukkan ke rumus yaitu min B. Berarti nilai B di situ kan 7, berarti min 7 plus minus B kuadrat. B kuadrat 7 kuadrat min 4 kali A-nya itu diganti dengan angka 2, min 4 kali 2, kemudian dikalikan dengan 3, C-nya kan nilainya 3 per 2A, berarti 2A-nya itu adalah 2. Nah, di modul itu min 7 ditulis min 7 plus minus juga dihitung plus minus ya. Nah, kemudian akar dari 7 kuadrat itu 49 kan. Terus kemudian yang min 4 kali 2 kali 3. Min 4 kali 2 itu min 8. Min 8 kali 24. Min 8 kali 3 itu 24. Yang 49 dikurangi 24 itu adalah akar dari 25. Akar dari 25 kita tuliskan 5 per yang bawah 2 kali 2 adalah 4 kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada dua penyelesaian. Penyelesaian yang pertama kita gunakan yang plus dulu, min 7 plus 5 per 4. Min 7 plus 5 itu min 2, min 2 per 4 itu min setengah. Terus kemudian penyelesaian kedua, min 7, min 5 per 4. Min 7, min 5 itu min 12. Min 12 kalau diperkan dengan 4 itu min 3. Jadi di sini ada dua penyelesaian, dua pengfaktoran, yaitu nilai X1-nya min 1 per 2, sementara nilai X2-nya sama dengan min 3. Kemudian untuk aplikasi persamaan kuadrat sendiri, ini ada contoh soal cerita ya. Soal cerita bisa dilihat di yang halaman 26 yang paling bawah. Keliling suatu taman kota yang berbentuk persegi panjang itu adalah 90 meter. Jadi di situ ada persegi panjang yang ternyata persegi panjangnya punya keliling 90 meter. Sementara dia juga punya luas di mana luasnya itu 450. Berapa panjang dan lebarnya? Kita disuruh mencari panjang sama lebarnya. Nah, di sini kita bisa misalkan, jadi itu kan kalau kita mencari keliling itu bisa menggunakan rumus 2P ditambah 2L, ya kan? 2P ditambah 2L atau 2 kali P tambah L sama dengan jadi kayak gini nanti. Kita gunakan rumus keliling 2 dalam kurung P tambah L. Jadi rumus keliling dalam persegi panjang itu kan 2, kemudian P tambah L.
itu nanti sama dengan, ini kan rumus keliling. Nah, di dalam soal itu kan kelilingnya diketahui 90 ya kan. Berarti ini yang 2 itu bisa di Nah, 90 ini bisa dibuat seperti ini. Jadi P tambah L, 2-nya pindah ruas. Kalau B 2 pindah ruas, ini per 2. 90 per 2 itu adalah 45. Ini nanti bisa menjadi persamaan yang pertama. Kemudian kita juga bisa gunakan P kali L. Kita bisa gunakan P kali L ya. Jadi yaitu kita gunakan rumus luas P kali L itu kan sama dengan luasnya di situ diketahui 450. Nah, ini kita bisa menggunakan salah satu yaitu P, misalnya P sama dengan yang L pindah ruas 45 min L. Seperti itu. Berarti P-nya kita ganti dengan 45 min L. 45 min L. Kemudian L-nya kita tulis L sama dengan 450. Ini kita kalikan 45 kali L itu 45L. Min L kali min L itu min L kuadrat sama dengan 450. Kalau sudah seperti ini kita bisa pindah ruas ya. Kita pindah ruaskan ke ruas kanan berarti L kuadrat kemudian min 45 kemudian plus 450 itu sama dengan 0. Seperti tadi, kita mengambil 2 angka di mana angka itu kalau dikalikan hasilnya 450, sedangkan kalau dijumlahkan hasilnya min 45. Misalnya kita bisa gunakan, jadi kita cari pengfaktorannya dulu. Di sini nanti ada banyak sekali pengfaktoran dari 450 ya. 450 itu adalah kita bisa gunakan misalnya, saya oret-oret di atasnya. Ini saya hapus dulu dari yang atas. Kalian kalau misalnya masih pengen mengamati bagian atas bisa dilihat langsung di modulnya halaman 26. Di situ juga sudah ada penyelesaiannya. Nah, kita punya pengfaktoran yaitu L kuadrat min 45 sama dengan plus 450 sama dengan 0. Nah, 450 ini ada beberapa kemungkinan yaitu misalnya 45 kali 10. Kemudian selain 45 kali 10 misalnya kita gunakan 90. Misalnya kita gunakan 15. Kalau 15 itu 45 bagi 15 itu 3 berarti 30. Nah, ini mungkin saja bisa terjadi yaitu kita ambil angka 30 sama 15 tetapi kita kasih min sama min. Ketika min 30 sama min 15 ini kita kalikan, berarti min ketemu min hasilnya adalah positif. Kemudian 30 kali 15, 45 ditambah 0, 450. Ini kalau dikalikan ternyata di hasilnya 450. Sedangkan ketika dua angka itu dijumlahkan, min, utang meneh berarti utangnya ditambahkan. Berarti kan menjadi min 45. Berarti benar ya, yaitu kita bisa menggunakan angka min 30 sama min 15. Kalau kita gunakan di situ berarti seperti ini, kita pakainya ini pengfaktoran saja karena pengfaktoran bisa, yaitu L sama L. Nggak masalah. Jadi variabel itu nggak mesti X terus. Bisa L, bisa P, bisa A, B, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita gunakan adalah min 30 sama min 15. Berarti penyelesaian yang pertama itu kita dapatkan L min 30. Penyelesaian yang kedua adalah L min 15. Terus kemudian kita pindah ruaskan agar kita dapat nilai L-nya. Berarti di sini L min 50, min 30. Min 30 sama dengan 0, berarti nilai L-nya adalah 30 pindah ruas berarti 30. Sedangkan kemungkinan kedua adalah L sama dengan 15. Jadi ada dua kemungkinan yaitu 30 sama 15. Kita kembali ke yang tadi yaitu P plus 5 itu kan sama dengan 45. Jadi kita bisa gunakan dua kemungkinan ketika kita adalah menggunakan L-nya yang 30 berarti kita gunakan 15 untuk P-nya.
intinya karena kan P tambah L itu sama dengan 45. Intinya nek P tambah L itu dijumlahkan harus 45. Nek berarti lebarnya 30 berarti P-nya itu 15. Sedangkan kalau lebarnya 15 berarti P-nya 30. Wes pokoknya P sama L itu 30 sama 15. Begitu aja biar gampang. Nah, itu berarti kita sudah ketemu panjangnya itu 30, lebarnya itu 5, bisa 15. Atau bisa dibalik lebarnya yang 15, P-nya itu adalah 30. Kayak gitu. Ini adalah soal cerita ini adalah soal cerita paling sederhana. Nanti kalian akan disuruh mengerjakan soal-soal cerita yang lain, yaitu mungkin yang lebih itu dari ada bentuk varian soal cerita yang lain di dalam persamaan kuadrat kayak gitu. Kemudian kalau dalam aplikasi kayak gini biasanya yang sering dipakai ini adalah pengfaktoran. Jarang kita memakai kuadrat sempurna maupun rumus ABC seperti itu. Oke, ini adalah materi hari ini, mungkin ini dulu. Kemudian hari ini langsung ada tugas, nanti saya kirimkan tugasnya. Untuk selanjutnya nanti kita sisanya itu nanti kita buat satu kali pertemuan juga dan langsung saya kasih tugas. Kemudian untuk pertemuan yang terakhir nanti saya akan menyampaikan kisi-kisi UTS karena hari Sabtu nanti kita sudah mulai UTS seperti itu. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.